Yang kita pandang adalah hosti yang dibuat manusia. Tetapi setelah diberkati, hosti ini berubah menjadi tubuh Kristus. Yang kulihat masih tetap hosti, tetapi yang kuyakini, yang kuimani adalah Tuhan. Yang dilihat oleh 3 orang Majus itu adalah pengalaman manusiawi, seorang wanita, seorang ibu yang melahirkan anak bayi. Tetapi kanak-kanak itu adalah kanak-kanak di mana Tuhan menjelma menjadi manusia. Yang kuhadapi setiap hari adalah kesulitan, kekurangan keuangan, ekonomi, sakitnya suamiku, sakitnya istriku, persoalan dalam keluarga. Tetapi aku yakin bahwa di balik semua ini, Tuhan sedang bersama dengan aku. Jadi pada saat kita mengalami sesuatu yang berat atau yang manusiawi itu, jangan pernah putus asa. Yakinilah dan berjuanglah bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita. Karena itu kita terima hosti itu setiap hari. Umat diberi kesempatan untuk menerima komuni setiap hari. Supaya setiap hari pula kita sadar, iya ya, Tuhan selalu bersama dengan aku. Dan Tuhan tidak membiarkanku berhenti mengalami peristiwa-peristiwa manusiawi fisik, sekedar peristiwa itu. Tetapi aku diberi kemampuan untuk mengalami di balik itu semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara terkasih, hari ini kita memasuki novena kanak-kanak Yesus yang bulan yang kelima. Kita mulai Maret yang lalu, kita memasuki bulan yang kelima. Hari ini pula kita merayakan Santa Maria Magdalena. Maria Magdalena terus berjuang sampai dia berada di kaki Yesus disalib. Dan pada saat Yesus bangkit, dia pun mendapatkan penampakan. Tetapi penampakan Yesus yang bangkit bagi Maria Magdalena pun bukan suatu peristiwa yang mudah dimengerti. Tetapi orang yang setia untuk terus belajar, mengenal dan mengalami Yesus yang bangkit, dia akan mengalami rahmat-Nya. Dan itulah yang kita mohonkan hari ini. Nah, mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat hidup kita masing-masing, sejauh mana kita sadar akan setiap peristiwa di mana Tuhan melawat kita, mengunjungi kita, menyertai kita setiap hari. Para saudara terkasih, kanak-kanak Yesus itu kan, yang kalau di gereja kita dari Praha. Kisah kanak-kanak Yesus itu menunjukkan bahwa Allah itu masuk dalam sejarah hidup manusia. Dan hari ini sebenarnya novenanya tentang kunjungan 3 orang Majus menemui kanak-kanak Yesus ini. Kisah ini menunjukkan kemampuan manusia yang dimampukan. Jadi manusia yang diberi kemampuan untuk mampu melihat bahwa apa yang kelihatannya fisik manusiawi itu ternyata tidak berhenti pada yang manusiawi itu saja, yang sederhana, yang fisik itu saja. Yang kelihatannya seperti bayi biasa, bahkan bayi yang di bawah biasa. Ini bayi kok lahir di palungan, dikunjungi 3 Majus, dipersembahkan banyak hal. Ini kan satu hal, bagaimana manusia ternyata mampu loh mengatasi melihat sesuatu di atas yang fisik. Maria Magdalena pun dimungkinkan untuk ini. Tetapi karena dia terlalu terpukau, terlalu masuk, tercekam dengan kehilangan dia, maka Maria Magdalena tidak mampu menyadari atau melihat Yesus yang bangkit itu sedang berhadapan dengan dia. Sekali lagi, jadi novena kita kanak-kanak Yesus ini sebenarnya bulan yang kelima ini menunjukkan bahwa manusia dimampukan untuk memberi makna hidupnya sehingga mampu menyadari Tuhan itu hadir pula dalam peristiwa manusiawi kita, dalam peristiwa harian kita. 2 contoh hari ini yaitu 3 orang Majus dari timur yang mengunjungi kanak-kanak Yesus lalu mempersembahkan semua persembahan hidupnya yang mereka bawa. Itu menunjukkan bahwa yang dihadapi mereka bukanlah sekedar bayi yang lemah. Maria Magdalena pun sama.
yang sedang dia hadapi sekarang, yang sedang berbicara dengan sekarang, yang mau dia urapi jenazahnya, sekarang dia bangkit di hadapan dia. Kemampuan kita yang tidak hanya sekedar mengenal yang duniawi, yang fisik ini, itulah yang membuat kita bisa meloncat dalam yang namanya iman. Iman kita itu tidak berhenti pada fisik. Nanti kita adorasi nih. Yang ini kan monstran ini kan, monstran itu artinya ditunjukkan kepada kita. Aku menunjukkan kepadamu, ini loh monstran. Maka nanti kalau waktu kita adorasi, yang kita lihat itu, nanti kalau kita komuni, yang kita terima di tangan kita itu hosti. Roti yang tidak beragi, Suster Karmelitas yang buat tuh. Roti yang tidak beragi. Tetapi setelah dikuduskan, maka itu Tuhan berubah menjadi itu. Tuhan mengubahnya menjadi dirinya sendiri yang dipersembahkan untuk kita. Kita terima di telapak tangan kita. Lalu kita tubuh Kristus. Tubuh Yesus Tuhan yang kita sembah, yang kita tuju dalam doa, kita terima di telapak tangan kita. Lalu kita perpanjang penyembahan kita kepada Tuhan yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini dalam adorasi. Maka yang ditunjukkan kepada kita bukan yang macam-macam. Hosti yang kita terima tadi ini dalam bentuk yang lebih besar gitu aja. Ditunjukkan, ini loh Tuhan. Maka kita diajar untuk juga tidak berhenti pada apa yang bisa kita lihat. Maka tantum ergo, nyanyian nanti kita nyanyikan, tantum ergo sacramentum. Itu kan dua ayat itu menunjukkan bahwa apa yang sedang aku lihat sekarang tidaklah apa yang kulihat sebagai roti biasa. Ini adalah Tuhan yang kusembah. Kemampuan kita untuk mampu mengatasi yang kelihatan sebagai kehadiran Tuhan ini, itulah yang menguatkan kita. Maka kalau orang yakin bahwa Tuhan itu terus bersama dengan dia, maka kita akan terus berani bisa berkorban. Meskipun korban kita itu tidak kunjung membawa balasan baik. Maka contoh misalkan dalam rumah tangga, seorang istri yang terus-menerus berjuang setia dengan suaminya yang meninggalkan dia, ditunjukkan bahwa sakramen yang dia terima, komuni yang dia terima, sungguh-sungguh mengubah dia menjadi manusia, dari manusia biasa menjadi manusia yang kudus. Artinya yang berbeda dari yang lain. Kalau seorang suster itu dalam seluruh perjuangannya, dia tetap sabar menghadapi orang-orang yang dia layani, sama. Oh iya, bukan jubahnya yang mengubah dia, tetapi rahmat Allah yang diyakini hadir dalam hidup kita, lalu kita yakini mengubah hidup kita, kita berjuang juga berubah, maka itu akan membuahkan hasil. Nah, kesetiaan-kesetiaan ini, perubahan hidup orang, dari yang gak sabar jadi sabar, jadi yang diinjak-injak tapi terus berbuat baik. Ini loh yang memberi kita loncatan-loncatan iman, lalu orang bisa mengatakan, ya Tuhan itu hidup. Tidak hanya aku yakini, tetapi orang lain bisa merasakan keyakinanku akan Tuhan yang hidup melalui tindakanku, melalui sapaanku, melalui apa yang ku perbuat kepada orang lain. Maka para saudara terkasih, nanti coba kita renungkan nanti kita akan novenanya di dalam adorasi. Dalam adorasi nanti coba yang kita pandang adalah hosti yang dibuat Suster Karmelites, yang dibuat manusia. Tetapi setelah diberkati, hosti ini berubah menjadi tubuh Kristus. Yang kulihat masih tetap hosti, tetapi yang kuyakini, yang kuimani adalah Tuhan. Yang dilihat oleh 3 orang Majus itu adalah pengalaman manusiawi, seorang wanita, seorang ibu yang melahirkan anak bayi. Tetapi kanak-kanak itu adalah kanak-kanak di mana Tuhan menjelma menjadi manusia. Yang kuhadapi setiap hari adalah kesulitan, kekurangan keuangan, ekonomi, sakitnya suamiku, sakitnya istriku, persoalan dalam keluarga. Tetapi aku yakin bahwa di balik semua ini, Tuhan sedang bersama dengan aku. Itu maksudnya. Jadi pada saat kita mengalami sesuatu yang berat atau yang manusiawi itu, jangan pernah putus asa. Yakinilah dan berjuanglah bahwa Tuhan sedang bersama dengan kita. Karena itu kita terima hosti itu setiap hari. Umat diberi kesempatan untuk menerima komuni setiap hari. Supaya setiap hari pula kita sadar, iya ya,
Tuhan selalu bersama dengan aku. Dan Tuhan tidak membiarkanku berhenti ngalami peristiwa-peristiwa manusiawi fisik, sekedar peristiwa itu. Tetapi aku diberi kemampuan untuk mengalami di balik itu semua. Nah, itu mari kita coba hening dulu sejenak. Kita sadari, apakah aku berani ya tetap percaya akan rahmat Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kalau dihitung-hitung manusiawi, gak mungkin nutut ini, gak mungkin lah aku bisa menjalani, melewati semuanya. Tapi coba lihat, ternyata aku bisa melewati tahap-tahap dalam keluargaku, tahap-tahap dalam hidupku, peristiwa-peristiwa dalam hidup kita masing-masing. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang.